wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audra Jessica dengan NIM 23036220110001, Prodi Akuntansi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Lanjutan dengan tema liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi dengan dosen pengampu Ibu Dwila Maresti, SEMSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Liabilitas lancar adalah kewajiban perusahaan saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan kurang dari satu periode akuntansi dan dilunasi dari aset lancar. Provisi adalah liabilitas yang jumlah dan waktunya belum diketahui dengan pasti. Kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang yang kendalinya tidak sepenuhnya di tangan entitas. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari liabilitas lancar, yaitu karakteristik utama liabilitas lancar adalah kewajiban saat ini muncul dari transaksi masa lalu dan mengakibatkan arus keluar sumber daya seperti uang tunai, barang, jasa di masa depan. Liabilitas lancar harus dilaporkan jika terdapat salah satu dari dua kondisi seperti yang pertama, yaitu liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam satu siklus operasi normal. Siklus operasi normal adalah periode waktu di antara saat perolehan barang dan jasa saat realisasi kas yang berasal dari penjualan dan penagihan. Liabilitas tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Penyajian dan analisis liabilitas lancar. Untuk penyajiannya biasanya dilaporkan pada nilai penuh saat jatuh tempo, dan selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Untuk analisisnya, likuiditas terkait dengan liabilitas adalah waktu yang diharapkan untuk dilalui oleh liabilitas sebelum tiba saat jatuh temponya. Jenis-jenis liabilitas lancar yang pertama yaitu utang dagang atau trade account payable adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atau barang, persediaan, atau jasa yang dibeli dengan kredit. Ciri-ciri utang dagang adalah adanya jeda waktu antara penerima layanan atau perolehan hak atas aset dengan pembayarannya. Syarat penjualan misalnya yaitu 2/10, N/30 atau 1/10 yang menyatakan suatu periode perpanjangan pembayaran kredit yaitu credit term, biasanya 30 hingga 60 hari. Yang kedua, utang wesel atau notes payable adalah suatu janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan kepada pihak lain. Ciri-ciri utang wesel adalah timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Wesel dapat berbunga ataupun tanpa bunga. Yang ketiga, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo merupakan bagian dari obligasi, surat hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun buku berikutnya. Kecuali jika utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tersebut akan dibayarkan dengan aset yang telah diakumulasikan untuk tujuan pelunasan tersebut. Dilakukan pembiayaan kembali yaitu refinancing atau dihentikan dengan menggunakan hasil penerbitan utang jangka panjang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, liabilitas jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali dikecualikan dari liabilitas lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu diniatkan untuk membiayai kembali kewajiban jangka panjang dan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tidak selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima, utang dividen adalah suatu jumlah yang terutang kepada pemegang saham sebagai akibat dari keputusan Dewan Direksi dalam rapat umum pemegang saham. Ciri-ciri utang dividen yaitu umumnya dibayarkan dalam waktu 3 bulan sejak diumumkan. Dividen saham preferen kumulatif yang tidak diumumkan tidak diakui sebagai liabilitas, dan utang dividen dalam bentuk tambahan saham tidak diakui sebagai liabilitas melainkan dicatat sebagai ekuitas. Yang keenam, uang muka dan deposit pelanggan adalah deposit tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan atau pegawai. Ciri-cirinya dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar ataupun liabilitas tidak lancar. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka adalah pembayaran diterima sebelum barang diserahkan atau jasa diberikan. Yang kedelapan, utang pajak penjualan dan utang pajak pertambahan nilai yaitu PPN bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah.
utang pajak penghasilan, yaitu di mana perusahaan harus menyiapkan surat pemberitahuan pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Ciri-ciri utang pajak merupakan liabilitas lancar. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara berkala. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi merupakan hal yang sering terjadi. Yang ke-10, liabilitas kepada pegawai adalah jumlah yang terutang kepada pegawai atas gaji atau upah dilaporkan sebagai liabilitas lancar, seperti pengurang gaji, kompensasi ketidakhadiran, dan bonus. Liabilitas terkait pegawai pada pengurang gaji itu pajak jaminan sosial dan pemotong pajak penghasilan. Program bagi hasil dan bonus adalah pembayaran selain gaji atau upah reguler kepada pegawai tertentu atau kepada semua pegawai. Bonus yang dibayarkan merupakan biaya operasional. Bonus yang belum dibayar harus dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Selanjutnya, penjelasan dari provisi. Provisi dilaporkan sebagai liabilitas lancar ataupun non-lancar. Jenis-jenis provisi yang umum adalah kewajiban yang berhubungan dengan litigasi atau proses pengadilan. Obligation relates to litigation. Garansi atau jaminan produk, warranties or product guarantees. Restrukturisasi bisnis, business restructuring, dan kerusakan lingkungan, environmental damage. Pengakuan provisi terpenuhi jika perusahaan memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif. Sebagai akibat peristiwa di masa lalu, kemungkinan besar probable penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana melalui penerapan praktik masa lalu, kebijakan yang diterbitkan, atau pernyataan terkini yang cukup spesifik. Perusahaan menunjukkan kepada pihak lain bahwa mereka akan menerima tanggung jawab tertentu dan akibatnya. Perusahaan membuat harapan legal kepada pihak lain bahwa mereka akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Estimasi terbaik adalah mempresentasikan jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Contoh pengukurannya adalah pihak manajemen menggunakan pertimbangan berdasarkan pengalaman masa lalu atau transaksi yang serupa, berdiskusi dengan para ahli, dan menggunakan informasi terkait lainnya. Jenis-jenis umum provisi yang pertama yaitu gugatan atau lawsuit. Dalam menentukan apakah perusahaan akan mencatat liabilitas terkait dengan litigasi yang tertunda atau terancam dan klaim penilaian aktual atau klaim penilaian yang mungkin terjadi, maka perusahaan harus mempertimbangkan periode waktu di mana terjadinya penyebab yang mendasari tindakan litigasi, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, dan kemampuan untuk membuat estimasi wajar dari jumlah kerugian. Sehubungan dengan gugatan yang belum diajukan, serta penilaian yang belum ditegaskan, perusahaan harus menentukan tingkat kemungkinan gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan, dan kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Jika keduanya sangat mungkin terjadi, maka apabila kerugian dapat diperkirakan secara wajar dan apabila penyebab tindakan tersebut bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus mengakui liabilitas. Yang kedua, garansi atau warranties adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Jika kemungkinan besar pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terkait, maka perusahaan harus mencatat sebagai beban. Perusahaan seringkali memberikan salah satu dari dua jenis garansi berikut ini kepada pelanggannya, yaitu yang pertama garansi jenis jaminan atau assurance type warranty, suatu jaminan bahwa kualitas barang atau jasa yang dijual terbebas dari kecacatan. Ciri-cirinya, liabilitas ini harus dibebankan pada periode barang disediakan atau jasa dilakukan, dengan kata lain pada saat penjualan, dan perusahaan harus mencatat liabilitas garansi. Yang kedua, garansi jenis jasa, yaitu service type warranty. Suatu perpanjangan garansi yang dapat diberikan pada suatu produk dengan adanya biaya tambahan. Ciri-cirinya biasanya dapat dicatat dalam akun pendapatan jaminan diterima di muka dan mengakui pendapatan berdasarkan metode garis lurus selama periode berlakunya garansi jenis layanan. Yang ketiga, utang imbalan atau consideration payable adalah perusahaan sering melakukan pembayaran memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan revenue arrangement. Perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan rabat untuk mempengaruhi penjualan. Ciri-cirinya, perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon ke beban dalam periode penjualan yang mendapat manfaat dari rencana tersebut. Yang keempat, dampak lingkungan atau environmental damage adalah sebuah perusahaan harus mengakui liabilitas
fasilitas atau dampak lingkungan ketika telah memiliki kewajiban hukum yang terkait dengan penghentian aset jangka panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah liabilitas tersebut. Obligating events. Contoh kewajiban hukum yang memerlukan pengakuan kewajiban, namun tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan, reklamasi dan pemindahan aset tertentu dari fasilitas pertambangan, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Sebuah perusahaan mengukur liabilitas lingkungan awal pada nilai estimasi terbaik dari biaya masa depan. Pengakuan dan pengalokasian untuk mencatat liabilitas lingkungan. Perusahaan menyertakan biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam nilai tercatat aset jangka panjang terkait dan mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama. Yang kelima, kontrak merugi atau onerous contracts adalah kontrak yang dengan biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Biaya yang tidak dapat dihindari dalam kontrak harus mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Yang keenam, restrukturisasi atau restructuring adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah baik lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengelola usaha. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rencana formal restrukturisasi yang rinci dan telah menyampaikan harapan formal kepada mereka yang terkena dampak dari implementasi atau pengumuman rencana restrukturisasi tersebut. Asuransi diri atau self-insurance yang dimaksudkan di sini bukanlah asuransi sebagai biasanya, melainkan sebuah asumsi risiko. Ada sedikit pembenaran teoritis untuk penetapan liabilitas dengan menggunakan biaya hipotesis untuk biaya asuransi ini. Kondisi aktual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya peristiwa. Pengungkapan provisi. Sebuah perusahaan harus menyiapkan rekonsiliasi saldo awal hingga saldo akhir untuk setiap kelas utama provisi dan mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan provisi selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar perlu diungkapkan. Pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan tersebut harus disampaikan. Selanjutnya, penjelasan dari kontingensi. Tidak diakui dalam laporan keuangan karena kemungkinan terjadinya liabilitas belum dapat dikonfirmasi. Liabilitas kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan atau liabilitas kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat secara andal. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Contoh aset kontingensi yaitu kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, atau bonus, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam kasus sengketa pajak, dan kasus hukum yang tertunda dengan kemungkinan hasilnya menguntungkan. Aset kontingensi tidak perlu diakui pada laporan posisi keuangan apabila menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Aset kontingensi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan apabila terdapat kemungkinan besar probable arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan, kemungkinan keterjadiannya lebih dari 50%. Contoh soal dan penyelesaiannya. Studi kasus provisi untuk klaim produk cacat PT Sentosa menjual 200 unit produk elektronik dengan harga 3 juta per unit sepanjang tahun 2023. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan 5% dari produk yang terjual akan mengalami cacat dan memerlukan perbaikan atau penggantian. Dengan estimasi biaya 150.000 per unit pada tahun 2023, klaim aktual dari pelanggan mencapai 1.200.000, sedangkan klaim yang diperkirakan untuk tahun 2024 adalah 6 juta. Penyelesaiannya dengan expense warranty approach. Penjualan kas atau piutang dagang yaitu sebanyak 600 juta, penjualannya juga 600 juta. Pada akhir periode mencatat biaya garansi aktual selama 2023, beban garansinya 1.200.000, kas atau persediaan suku cadang 1.200.000, mengakui utang garansi yang akan datang yaitu beban garansinya 6 juta, utang garansi 6 juta, dengan sales warranty approach penjualan kas atau piutang dagang 600 juta, penjualan 570 juta, pendapatan garansi belum terrealisasi 30 juta. Pada akhir periode mencatat biaya garansi aktual selama 2023, beban garansi 1.200.000, kas atau persediaan suku cadang 1.200.000,
mengakui pendapatan garansi yang belum terrealisasi yang telah dimanfaatkan. Pendapatan garansi belum terrealisasi 1.200.000, beban garansi 1.200.000. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana perusahaan dapat mengakui provisi untuk garansi produk menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu